Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita sampai hadis yang keberapa? 4 belum dibaca. Nah, sebenarnya 4 mirip dengan hadis sebelumnya, tapi termasuk adab kita itu membaca kitab matan hadis itu enggak boleh dilewatkan. Taib. Hadis yang ke-44. Wa illa syarahnya sama seperti kemarin. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Mani', qala haddatsana Suraj ibn Nu'man, qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Simak ibn Harab, qala qila li Jabir ibn Samurah, akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Apakah ada di kepala Rasulullah uban? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallam syaibun illa sya'aratun fi mafriki ra'si. Tidak ada uban di kepala Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sya'arat, beberapa helai rambut saja di depan kepala. Idza dahana warahunna duhnu. Kalau seandainya beliau menggunakan minyak rambut, maka tertutupi dengan minyak rambut uban tadi, enggak kelihatan. Nah, wallahu alam, besok itu udah kita bahas. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Babu ma jaa fi khitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang permasalahan semiran rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Syekh Abdul Razak di situ mengatakan wa qad ikhtalafa as-sahabatu fi khitabihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khilaf apakah Rasul nyemir rambut ataukah tidak. Pak, Masya Allah ya, ini sampai dibahas loh. Kalau kita kadang-kadang enggak, bukan urusan, tapi Rasul kita Muhammad sallallahu urusan kita. Hatta tubuh Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi itu urusan kita semuanya. Makanya di sini dikhilafkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, faqala Anas ibn Malik mengatakan lam yakhdib, Rasul tidak apa? Menyemir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah khadaba, tapi Abu Hurairah mengatakan Nabi apa telah menyemir rambutnya. Wa qala Ta'ifah, ada kelompok ketiga mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru minat tib. Rasul ini termasuk orang yang suka sering dan bahkan sering pakai apa? At-tib, minyak rambut. Qad ihmarra sya'ruhu, akhirnya gara-gara seringnya pakai minyak rambut jadi merah rambutnya. Kadang-kadang Pak, Masya Allah ya, mungkin ada efek dari minyak rambutnya gitu loh. Ya macam kita Pak, kalau nggak pernah sampoan atau samponya salah, sering kena matahari jadi apa? Merah rambutnya kadang-kadang. Itu terjadi. Fakana yudhannu makhduban wa lam yakhdib. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyemir tapi seakan-akan menyemir. Nah, ini kita bahas dalam hadis ini. Apakah Nabi menyemir ataukah tidak? Perhatikan hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45. Al-Musannif Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Ahmad ibn Mani', qala haddatsana Hushaim, qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Lakid, qala akhbarani Abu Rimthah, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Abu Rimthah mengatakan aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama anak saya. Jadi Pak Abu Rimthah datangi Rasul bawa siapa? Anak beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ibnuka hadza, apakah ini anak engkau wahai Abu Rimthah? Faqala na'am ashhadu bihi, iya
aku bersaksi bahwasanya itu anak saya. Qala la yajni 'alaika wa la tajni 'ali. Engkau wahai Abu Rimthah, seandainya anak engkau membuat kriminal, maka tidak ada dosa bagi engkau. Dan kalau engkau yang berbuat kriminal, maka apa? Anak engkau enggak mendapatkan apa? Dosa. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Disebutkan terakhir, qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat uban Nabi warnanya apa? Merah. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita bahas hadis ini. Disebutkan Syekh Abdul Razak mengatakan ketika itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Rimthah, aku mendatangi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Dalam kondisi saya bawa apa? Anak. Apa kata beliau? Fi hadhil jumlah. Dalam kalimatnya Abu Rimthah ini, aku mendatangi Nabi dengan membawa apa? Anak. Apa kata beliau? Faidah. Ada faidah yang besar. Wahya istishabul abai abna'ahum ila majalisil khair, yaitu seorang bapak harusnya rajin-rajin bawa anaknya ke majalisil khair, tempat majelis penuh apa? Kebaikan. Kita punya anak, Pak. Kalau anak kita bisa diatur, jangan nggak dibawa. Usahakan apa? Dibawa. Dan ini kebiasaan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fa idza kana al-abu bi sadadi dhahabi ila majlis. Kalau seandainya ada salah seorang bapak hendak berangkat ke majelis ilmu, berangkat ke mana? Majelis ilmu. Au ziyarati alim, atau mengunjungi orang yang berilmu. Contohnya kita mau bertamu, tapi tamu kita ini yang kita mau bertamu, tapi tuan rumahnya ini orang apa? Berilmu, ustaz lah gampangnya, atau ulama. Falnastasib abna'ah, maka hendaknya dia bawa siapa? Anaknya. Kenapa kata beliau di sini disebutkan fa inna fi dzalika tarbiyatan wa tansyiatan? Karena di situ ada tarbiyah pendidikan untuk anak-anak kita ala hubbi ahli ilm, agar mereka cinta orang yang punya ilmu. Sering dibawa gitu loh, Pak. Anak kita bawa, nanti lama-lama dia itu suka. Kenapa sekarang banyak kaum muslimin anak-anak mereka suka sama Cristiano Ronaldo? Karena nonton bola. Itu saja. Taunya cuman figur-figur yang dia itu semisal anggaplah bela diri, siapa dia, pemain bola, siapa dia, dan seterusnya. Dan bahkan banyak sekali macam kayak kartun-kartun itu idola mereka. Kenapa? Karena kebiasaannya yang ngunjungin ke sana tempat-tempat itu. Liburannya kemana? Ya tempat-tempat hal seperti itu. Sekarang kan udah banyak apa? Universal Studio itu kan semua isinya entah Mickey Mouse, entah apa, dan semuanya itu isinya di situ. Makanya di sini kata para ulama, orang-orang lihatlah anaknya, dia tumbuh gimana bapaknya didik dia. Kalau dia didik untuk didatangkan terus kepada ahlul ilm, dikenalkan, didekatkan dengan para ulama, mereka akan apa? Hubbi ahlul ilm, mereka akan cinta kepada para ulama. Dan itu memang tujuan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ulama zaman dulu, Pak, kenal dengan ruwatul ahadits, kenal dengan para perawi-perawi hadis walaupun bukan sezaman dengan mereka. Mereka kenal siapa Ahmad ibn Hanbal, mereka kenal siapa Imam Syafi'i, mereka kenal siapa Abu Hanifah. Kalau kita tanya siapa nama asli Abu Hanifah, Allahu a'lam bissawab, nggak tahu. Siapa nama asli Imam Syafi'i, Allahu a'lam. Di mana Syafi'i dilahirkan, Allahu a'lam. Di mana Imam Ahmad dilahirkan, Allahu a'lam. Siapa nama umminya, Allahu a'lam. Tapi Pak, kalau ditanya dengan tokoh bola, dari mana asalnya, tahu. Di mana sekarang dia aktif? Tahu. Tahun berapa dia ini dikeluarkan? Tahu. Semuanya tahu. Kenapa? Karena yang dihidangkan oleh bapaknya ya hal-hal seperti itu. Makanya kata para ulama nih, Pak, harus kita ini, dan tujuannya bukannya kecil, Pak. Kalau seandainya anak kita udah cinta sama ulama, udah cinta sampai batasnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Makanya antum tahu ada satu hadis. Ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi sahabat datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, mata sa'ah?
Wahai Rasul, kapan terjadi hari kiamat wahai Rasul? Apa kata Rasul? Wa madza a'data lis-sa'ah? Apa yang engkau udah siapkan untuk datangnya hari kiamat? Amal apa? Faqala, ya Rasulullah, aku enggak siapkan apapun illa hubbullah wa rasulih, kecuali cinta Allah sama cinta siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, aku cinta Allah dan cinta engkau wahai Rasul. Tidak ada yang lain. Apa kata Rasul jawabannya? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Antum tahu Pak? Engkau bersama yang engkau cintai. Kalau seandainya Pak, Nabi kita Muhammad SAW udah menjadi idola anak-anak kita, dan para pewaris Nabi udah menjadi idola anak-anak kita Pak, insya Allah kapan mereka masuk surga, anak kita ngikut nggak? Ngikut, ngekor Pak. Itu mau nggak mau. Kenapa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Allah yang kelompok-kelompokkan bersama siapa yang mereka idolakan, siapa yang mereka cintai. Oh, fulan kelompokkan sama fulan, fulan kelompokkan sama fulan. Itu Allah yang menentukan, bukan kita Pak. Siapa yang menentukan? Allah. Kapan yang mereka cintai ini orang-orang pecinta kemaksiatan, kekufuran dan sebagainya, masuk neraka, ngikut nggak anak kita? Oh, ngikut. Ini kata para ulama. Makanya apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Fa wallahi ma farihna ba'dal Islam. Sesungguhnya kami tidak pernah sebahagia ini setelah kami meluk agama Islam, kecuali ketika kami mendengarkan Rasul kita Muhammad SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang di hari kiamat bersama kumpulan orang yang dia cintai. Apa kata Anas bin Malik? Fa wallahi uhibbullah. Demi Allah, aku cinta Allah, cinta Rasul SAW, wa Abu Bakar wa Umar, dan aku cinta Abu Bakar dan Umar, wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku ini nggak bisa beramal seperti amal mereka. Pak, kita nggak bisa Pak nandingin para sahabat tuh, nggak bisa. Sampai apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, falau anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kalau seandainya kalian menginfakkan yang namanya emas sebesar gunung apa? Uhud. Besar itu Pak. Kalau antum udah berangkat umrah, gimana besarnya gunung Uhud? Dalam bentuk apa? Emas. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, maka tidak sama dengan sedekahnya para sahabat satu mud ataupun setengah mud saja. Satu mud ini satu telapak tangan atau setengahnya, nggak bisa nyamakan. Maksudnya Pak, pahala beda. Pahala mereka sedekah dengan berapa, kita dengan jumlah yang sama dengan para sahabat itu jauhnya, masya Allah Pak. Makanya kita nggak, apalagi Pak, ternyata pertama pahala lebih besar para sahabat, kemudian yang kedua amalnya lebih banyak mereka atau kita? Mereka Pak, mereka 24 jam kecuali sedikit saja semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wallahi sulit. Makanya wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku tidak beramal seperti amal mereka, apa kata Anas bin Malik? Aku ini berharap bisa ikut mereka. Itu kata para ulama. Makanya di sini Abu Rimtha, kita udah ceritakan As-Sa'ib ibn Yazid, itu Pak dibawa sama keluarganya, masih kecil mereka ini, dibiasakan itu untuk mencintai para ulama. Sekarang kita enggak Pak, anak-anak lebih suka di taman bermain dibandingkan masjid. Itu pun masjid digunakan untuk taman bermain. Mainan di mana? Masjid. Yang harusnya mereka ini tahu bahwasanya yang namanya masjid ini untuk apa? Ibadah. Hatta Hasan, hatta Husainnya, semuanya Pak, itu betul-betul dijaga. Nah, di sini kita perlu tahu bahwasanya yang namanya para ulama itu betul-betul apa? Mendidik para sahabat lo ya, mendidik anak-anak mereka cinta para ulama. Kemudian yang kedua, wa hubbi majalisil ilm. Agar anak-anaknya para sahabat cinta dengan majelis ilmu. Pak, sekarang Masya Allah, mayoritas majelis ilmu isinya anak muda atau orang tua. Orang tua yang udah aki-aki. Kalaupun yang mau dibilang yang rajin sholat jamaahnya itu bukan anak muda, tapi orang tua. Berbeda dengan para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau generasi sebelumnya, Ashabul Kahfi. Mereka yang menolong agama Islam itu bukan orang tua. Kalau udah tua Pak, udah susah ngakar. Biasanya yang muda-muda ini yang bisa apa, kita tarik, ambil hatinya. Maka lihatlah di sini Pak, kalau kita udah jadikan anak kita cinta majelis ilmu itu alhamdulillah enak. Tapi kalau udah tua anak kita Pak, untuk mencintai ahlul ilm dan bahkan untuk mencintai majelis ilmu itu sudah susah ngajarnya. Udah susah ngajarnya.
Banyak loh Pak, kejadian kita udah tua mau nyoba bawa anak kita yang sudah balik ke majelis ilmu, ujung-ujungnya nantilah, nantilah. Padahal bapaknya apa, rajin nggak? Rajin. Itu terjadi Pak. Makanya mulai sekarang, mumpung masih anak kita masih kecil, jangan ditunda. Sering bawa, sering bawa. Tujuannya apa? Untuk mencintai majalisul ilm. Walirtibati biha. Dan untuk fungsinya ada keterikatan. Antum tahu kalau orang udah terkait, mau nggak mau Pak, ada masa penyesalan kalau nggak hadir majalisul ilm. Ada masa menyesal kalau nggak jumpa sama ustaz. Itu dia. Jadi kalau seandainya, ada ustaz ini di kota mana, walaupun jauh didatengin Mak. Kenapa? Terikat gitu loh. Dan ini besar Pak. Dan pendidikan ini harus dari sejak kecil. Kalau nggak wallahi susah. Wal ifadati minha, dan untuk mengambil apa? Faidah. Apa kata beliau, Masya Allah Pak? Wa yata'akkadu hadzal amru fi zamanina hadzal ladzi kathurat fi wasailud dhaya'. Dan ini lebih ditekankan di zaman kita. Kalau para sahabat Abu Rimsah dan kawan-kawannya sering bawa anak mereka jumpa dengan apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya agar anak mereka itu mencintai para ulama. Apalagi di zaman kita harus ditekankan. Kenapa? Di zaman kita Pak berbeda kondisi dengan zaman para sahabat. Di sana Pak lingkungan baik, Masya Allah. Kita ternyata lingkungannya jauh lebih buruk dibandingkan zaman para sahabat. Dulu mereka zamannya lingkungan baik, ternyata mereka diikat oleh bapaknya untuk rajin ke majalisul ilm, untuk rajin mencintai para ulama. Apalagi zaman kita. Antum tahu wasailud dhaya', wasilah penyebab orang itu berbuat sia-sia itu besar di zaman kita. Contohnya game. Anak kecil Pak, kapan dikasih Quran, mau nggak dia baca? Susah. Kasih game, main nggak? Main. Bahkan betah gitu loh. Ini semua Pak digunakan, diciptakan oleh orang-orang barat untuk apa? Agar anak-anak kaum muslimin itu jatuh. Dan terjadi Pak, udah terjadi sekarang. Wasailud dhaya', itu hal yang sia-sia, apalagi yang haramnya banyak sekali. Wa asbabil inhiraf, dan banyak kesesatan di luar sana. Banyak Pak, Masya Allah. Kalau nggak didekatkan dengan para ulama Rabbani, anak kita nanti justru nyimpang, salah pergaulan. Antum tahu yang di pinggir-pinggir jalan sana? Yang di pinggir jalan yang ngepang-ngepang itu Mak, yang kalau orang ngomong itu bangsa kemproh gitu loh, suka minta uang nggak dikasih marah. Ada itu Pak terjadi. Hidupnya hampir sama sampah terus. Kalau dia ngais sampah Pak untuk dijual, alhamdulillah, bantu. Ini enggak Pak, memang hidupnya seperti itu, nyusahin orang dan sebagainya. Ini Pak sampai ada ikhwan yang cerita, Ustaz, itu kadang-kadang orang tuanya itu udah susah ngurus dia karena dulu ketika kecil nggak diurus sama bapaknya. Itu terjadi. Ini ada ikhwan Palembang cerita kayak gitu. Anaknya udah susah diatur, udah telat kayak gitu. Sebenarnya nggak telat juga Pak. Mau nggak mau orang tua tetap harus apa? Didik anaknya. Mau nggak mau Pak. Ini karena nggak diikat dari kecil dengan apa? Dengan para ulama. Apa kata beliau? Wasyahawat, dan banyak sekali apa? Syahwat. Apa? Semua syahwat. Ada Pak, Masya Allah, kasus salah satu anak berbuat maksiat gara-gara lingkungan yang salah. Masih kecil, rusak dari kelas 3 SD. Gara-gara apa? Lingkungan, syahwat, salah kawannya. Terjadi Pak ini. Dan kebiasaan itu nggak bisa ditinggalkan. Walhamdulillah nggak tahu kondisi gimana setelahnya, cuman Allah yang tahu. Itu Pak terjadi gara-gara apa? Syahwat di mana-mana. Kelas 3 SD lupa udah dikotori sama kawannya, sama yang lebih tua. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa syubhat, dan banyak apa? Syubhat. Ini kalau orang nggak dijaga Pak anak kita, bahaya Pak. Ngaji di ustadz yang apa? Menyimpang. Antum tahu di zaman ISIS waktu itu nyebar, sampai banyak para pemuda berangkat terbang ke mana? Berbaiat sama siapa? Abu Bakar Al-Baghdadi. Berangkat loh Pak. Ini terjadi. Kenapa? Bapaknya nggak diikat dengan orang-orang yang bagus. Akhirnya dicari sama orang yang lain. Itu dia. Maka disebutkan oleh beliau, fastishabuhum ila majalisil ilm. Maka ngajak mereka ke majalisul ilm birrifq, dengan lemah lembut.
Bawa pak kita dengan lemah lembut. Wal husna, dengan apa? Kebaikan. Wa tasji', kasih semangat pak. Anak antum suka apa? Ciki. Nak, kalau ke masjid diam nggak main, abik kasih ciki. Nggak ada masalah. Nak ke masjid, sholat jamaah bagus, nggak ribut, kasih apa? Permen. Kasih. Itu untuk apa? Tasji', penyemangat pak. Jadi anak kita tuh teratur hidupnya. Apa kata beliau di sini? Wa tahbibu majalisil khairi ilaihim nafi'un jidda. Mencintai mereka untuk mencintai majalisul ilm itu sangat bermanfaat ketika kita itu mendidik anak-anak kita. Jadi Pak, kita nggak terlalu capek didik anak kita. Karena mereka udah terdidik dengan lingkungan. Selebihnya tinggal kita lah, Pak. Kenapa? Oh, mana fulan? Masjid. Mana fulan? Di pondok, mana fulan? Masjid, mana fulan? Kelas itu aja pak. Kalau nggak masjid kelas, kan udah bagus itu. Makanya kita harus apa? Harus didik dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi pak, di sini Abu Rimthah yang pelajaran yang dapat kita ambil, usahakan pak kalau kita punya anak rajin-rajin bawa ke masjid. Tapi dididik pak. Ke masjid itu bukan cuma dibawa, bisa dilepaskan saja, nggak bisa. Anak kita tuh nggak bisa digitukan pak. Kenapa? Di masjid ini tetap ada syaitan, tetap ada Pak yang nyuruh untuk ribut, ganggu orang jamaah dan sebagainya, itu ada syaitan. Maka kita masuk masjid, apa doanya? Allahumma tahli abwaab rahmatik. Yang lain? A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Terakhir, minasyaitonir rajim. Di sini Pak banyak syaitan yang ganggu anak-anak, yang ganggu orang dewasa. Allahu Akbar, belum apa-apa udah nggak khusyuk. Bawaannya garuk-garuk apa? Baca Quran tiba-tiba ngantuk. Ada santri-santri bawaannya baca Quran ngantuk terus. Nggak tahu kenapa. Banyak setannya. Banyak apa? Syaitannya. Di masjid, hatta di masjid. Makanya itu yang perlu kita ketahui. Cobalah dia main-main. Suruh lapangan main bola, nggak bakal ngantuk. Tapi kapan baca Quran di masjid ngantuk nggak? Ngantuk. Kenapa? Siapa yang buat ngantuk? Syaitan. Makanya anak itu termasuk kurang suka Pak kalau santri itu banyak ngantuk. Ada santri anak hukum itu sholat ngantuk, baca Quran ngantuk, kajian ngantuk. Hidup berarti bukan untuk ibadah, untuk apa? Tidur. Makanya mereka ini belum, istilahnya apa ya, ada beberapa anak-anak kita ini memang belum dewasa dan sebagainya. Memang perlu untuk kita didik bahwasanya kita hidup untuk Allah. Habis waktu tuh Pak, makanya anak sampai ngomong, antum kan udah tahu sering sama anak, sering berangkat kajian, pulang jam berapa? Habis anak Pak, habis kajian nggak langsung ke rumah, banyak tugas di sana. Wallahi banyak, sampai kepala tuh kadang-kadang pusing. Minum kopi paksa lagi, kadang-kadang pulang anak-anak di gubuk kita pulang baru jam 1. Di kantor terus. Kalau ngabisin waktu untuk tidur, Pak, untuk apa kita hidup? Makanya di sini kata para ulama, yang namanya pemuda itu, Pak, kita bisa rubah ketika masa muda. Dengan apa kita dibentuk oleh para ulama? Anak lihat, Pak, ada salah satu ustadz itu tidurnya selalu lama. Pulang dari maktabah tuh lama, gitu loh. Pulang dari maktabah itu, Pak, selalu apa? Lama. Lewat jam 12 selalu. Lewat jam 12 selalu baru pulang. Padahal itu, Pak, nggak gampang untuk hal-hal seperti itu. Makanya yang perlu kita jaga, didik anak kita Pak sebaik mungkin. Itu dia. Terus gimana kalau udah besar, udah tua dan sebagainya? Ajarkan Pak. Kalau sekarang dia udah megang WhatsApp gara-gara udah bekerja dan sudah apa, antum share aja Pak. Apa artikel-artikel, sekarang kan banyak ustadz-ustadz yang udah ada grup masing-masing. Kalau ada artikel baru, kirimlah ke dia. Anak Pak, Masya Allah ya. Anak ada keluarga besar dari ibu punya grup. Dulunya Pak anti salafi sama sunnah tuh, anti sama sunnah, wahabi katanya, itu ma'ruf. Tapi Abiana tuh Pak, padahal bukan keluarga Abiana, keluarga Umi Ana, masuk di grup Abiana sampai sekarang Pak, tiap pagi siang malam 3 kali dalam sehari ngirim terus, mau dari ustadz siapa. Sekarang Pak anak mereka di pondok bercadar, kirim terus, lama-lama mereka bakal baca paling enggak. Sunnah itu akan akhirnya banyak sekarang. Alhamdulillah keluarga anak nih Pak, sepupu anak yang dulunya kenal sama dukun, kenal sunnah. Anak nggak dakwah Pak, anak sama sekali nggak pernah dakwah di depan mereka, nggak pernah. Cuman Abiana yang kirim apa?
Di grup share terus kayak gitu. Nah sama kita udah tua, kadang-kadang kita mau ngomong nggak bisa ngomong, nggak tahu dalil. Kita yang tekan apa? Tombol share, bagikan untuk anak-anak kita. Na'am wallahu alam bisawab. Makanya kata Nabi SAW, faqala ibnuka hadza, wahai Abu Rimsah, ini anak engkau? Qala na'am asyhadu bihi. Iya, saya persaksikan ini anak saya. Kenapa Pak? Karena sering sekali Nabi kita Muhammad SAW mendoakan anak para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Rimsah berharap agar didoakan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nah Pak, hampir rata-rata, cobalah antum lihat ustadz-ustadz kita kapan datangkan anak kecil, apa kata mereka? Barakallahu laka wa fi ilmik. Itu kadang-kadang Pak. Terus kalau minimal Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu sering diucapkan Pak, karena memang harapan kita kalau seandainya didoakan itu mudah-mudahan Pak dikabulkan. Maka itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam. Taib. Apa ucapan Nabi untuk Abu Rimsah? La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Wahai Abu Rimsah, kalau seandainya anak engkau berbuat kriminal, maka tidak dibebankan kepada engkau. Dan kalau engkau berbuat kriminal, maka tidak dibebankan kepada siapa? Anak. Ini Pak, wallahi faedah besar. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya seseorang itu nggak bisa memikul dosa orang lain. Makanya ada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu nggak bakal bisa memikul dosa orang lain. Anaknya berbuat salah, jangan salahkan bapaknya. Anaknya masya Allah nakalnya, masya Allah, berbuat salah, berbuat apa dan sebagainya. Bapaknya bagus, jangan salahkan bapaknya kalau bapaknya udah mentarbiyah dengan baik. Jangan salahkan. Kenapa? Lihatlah Kan'an mencela bapaknya dalam kondisi bapaknya sedang membuat apa? Kapal. Bapaknya buat kapal untuk keselamatan anaknya. Yang paling besar mencela bapaknya siapa? Anaknya itu terjadi. Ada seorang istri nggak pakai hijab, suaminya udah ngaji. Jangan salahkan ikhwannya, karena yang berbuat salah siapa? Istri atau suami? Istri. Jangan salahkan suaminya. Ini ikhwan udah ngaji, masa istrinya nggak bisa dijaga? Udah sering dijaga mungkin, cuman hidayah belum masuk. Makanya termasuk orang yang Allah jadikan contoh untuk kekafiran siapa? Dalam surat Tahrim, imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Istrinya Nuh sama istri siapa? Lut. Ini Allah jadikan contoh untuk orang kafir. Bukan istrinya Abu Jahal, bukan istrinya Abu Lahab, bukan istrinya Abu Lahab. Tapi siapa? Istrinya Nuh sama istri siapa? Lut. Ini kita bisa ambil contoh bahwasanya seseorang itu nggak bisa mikul dosa orang lain. Bapaknya yang bunuh, jangan salahkan anaknya, jangan cela anaknya. Oh bapak kamu gini, nggak boleh, Mak. Kehormatan tuh besar di situ. Nah kenapa? Ini kata Syekh Abdul Razak, dulu di zaman jahiliyah, coba antum perhatikan. Wa huwa tha'ru 'indama yaqtulul ibnu syakhsan min qabilah. Kalau ada seorang anak membunuh seseorang dari sebuah kabilah, fa innahum yaqtuluna abah. Maka sesungguhnya mereka nanti akan membunuh bapaknya. Jadi bapaknya ikut apa? Nanggung kesalahan. Ini nggak boleh Pak sama sekali. Au majmu'atan min usratihi, atau bahkan kelompok dari keluarganya juga kena dampaknya. Nah, ini nggak bisa sama sekali. Ada Pak, masya Allah, orang suka ngutang, nipu semisal. Jangan datang ke bapaknya, jangan datang ke ibunya. Datang ke siapa? Anaknya. Cari anaknya. Jangan ke bapaknya. Kenapa? Bapaknya nggak tahu apa-apa. Dan bahkan ada salah satu WhatsApp masuk di ana, Ustaz, gimana hukum kalau kami ini mendiamkan saudara kami, saudara kandung kata dia, karena ketahuan suka minjem uang sampai puluhan juta. Tinggalkan, udah nggak apa-apa. Kenapa? Itu hajar untuk mereka. Karena memang kita nih Pak, tidak ada hubungan kalau ada berbuat kriminal dengan apa? Nah, tapi berbeda lain cerita Pak, kalau anak kita masuk ke mall, mecahkan barang, anaknya nggak ada dosa karena nggak tahu apa-apa, karena belum mukallaf, tapi bapaknya wajib ganti. Itu tanggung jawab. Tapi kalau dosa, nggak ada dosa sama sekali. Wallahu alam bisawab. Nah, di sini kemudian Abu Rimsah mengatakan, disebutkan wa kana syaibuhu ahmar, bahwasanya yang namanya ubannya Nabi kita Muhammad SAW warna apa? Merah. Berarti Nabi juga menyemir apa?
rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, hadis yang ke-46. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Sufyan ibn Waqi', qala haddatsana abi an Syarik an Utsman ibn Mauhab. Mauhab atau Mauhib? Mauhab. Qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallam, qala na'am. Abu Hurairah ditanya, apakah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Apa jawabannya? Iya. Berarti Nabi nyemir enggak? Nyemir. Hadis yang ke-47, haddatsan qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn Harun, qala anba'ana an-Nadr ibn Zurarah an Abi Janab an Iyad ibn Lakid anil Jahdamah imra'ati Bashir ibn al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallam. Apa kata dia? Aku melihat Rasul kita Muhammad sallam yakhruju min baitihi, keluar rumahnya, yanfudu ra'sa, dan beliau sedang apa? Iya, ngibas ya, apa di situ? Iya, diginikan kepala beliau sallam. Wa qad ightasal, yang mana Nabi sebelumnya ngapain? Mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna aw radghun syakka hadha syekh. Dan di kepala Nabi ada rad'un min hinna, semiran dari hinna, atau radghun. Ragu gurunya Imam Tirmidzi. Apakah rad'un ataukah radghun? Apa bedanya, Pak? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini bahwa yang namanya rad'un itu disebutkan sobagh minaz za'faran, campuran za'faran. Antum tahu minyak za'faran warna apa? Merah, pekat dia itu, Pak. Antum pernah kan pakai za'faran? Itu dia pekat warnanya. Wa radgh allatah minal hinna. Tapi kalau radgh itu campuran dengan hinna inai. Anda nggak tahu bahasa Indonesia. Yang jelas sudah kita bahas tanaman kemarin, Pak, yang mengeluarkan warna apa? Merah. Al-kacam warna apa? Hitam. Ala-kulli seperti itu. Jadi di sini, Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyemir, na'am nyemir. Tapi ragu apakah pakai campuran za'faran ataukah tidak. Za'faran nih, Pak, Masya Allah ya. Termasuk minyak wangi yang para wanita juga boleh dipakai oleh wanita. Jadi wanita pakai minyak wangi itu, ada minyak wangi untuk wanita? Ada. Tapi yang nggak kecium. Yang baunya itu, Pak, cuman untuk diri dia. Kalau zaman kita sekarang itu macam pakai apa? Anda mau nyebut merek? Selain merek apa? Iya, jadi kita habis pakai deterjen, salahnya pakai apa itu? Itu merek itu. Anak ala kuliah pewangi, nah. Pewangi. Ala kul pakai pewangi itu, Pak. Boleh nggak wanita pakai wangi nggak bajunya? Wangi. Tapi apakah keluar wanginya? Enggak. Yang wangi itu cukup diri dia. Ini boleh, Pak, dipakai. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad yang mengatakan khairati bin nisa, sebaik-baik parfum wanita, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, yang warnanya ngejreng tapi baunya apa? Nggak ada baunya. Khafiya itu samar baunya, nggak kecium. Untuk orang lain sama dia kecium. Ini diperbolehkan. Nah, dulu pakai za'faran. Kalau pakai za'faran pakai warna merah. Jadi perempuan boleh nggak pakai baju merah? Atau baju pink? Atau baju hijau? Atau baju ungu? Boleh. Dan bahkan para sahabat Nabi kita SAW, salah satu istrinya, anak lupa kalau nggak Ummi Salamah atau Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam Sahih Bukhari, pakai baju warna apa? Kuning. Mu'asfar nih, Pak, kuning kemerah-merahan. Itu dia dipakai, kuning kemerah-merahan. Jadi boleh. Tapi walaupun memang afdal warna apa? Hitam. Silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Nah, di sini disebutkan Nabi kita SAW itu pakai campuran apa untuk semir rambutnya, itu diragukan. Apakah pakai inai atau pakai apa? Za'faran. Ala kulli hal Nabi nyemir, na'am Nabi nyemir. Itu dia intinya. Na'am, wallahu alam bis-shawab. Baik. Kemudian di sini disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, beliau pada kesimpulannya mengatakan bahwasanya Rasul tetap yang benar apa? Menyemir rambutnya. Antum coba lihat paling
paling akhir, dan itu dinukilkan dari sebagian para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang masalah kuhul. Kuhul itu apa? Celak, bukan alkohol, Pak ya. Karena kalau kuhul, Pak, ada dulu santri kami kan kalau ditulis kuhul, kalau pakai alif lam jadi apa? Al-kuhul. Sebagian terjemahin alkohol. Padahal kuhul itu maksudnya apa? Celak. Jadi kalau di buku ada tulisan al-kuhul, jangan diterjemahin apa? Alkohol. Maksudnya dia apa? Celak. Karena beda sedikit, Pak, beda arti beda loh. Kalau kita, makanya bahasa Arab itu penting. Bahasa Arab itu apa? Penting. Ana pernah juga bahas, kalau nggak salah ceritakan di sini. Ana salah. Artinya bisa diterjemahkan dengan dua, Pak. Tapi kapan salah? Salah. Salah artinya salah. Ana dulu pernah menerjemahkan ma kuti aminal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Hewan mana saja yang dipotong salah satu anggota tubuhnya dalam kondisi dia masih hidup, wahia hayyah, dalam kondisi dia masih apa? Hayy itu apa artinya? Hayy, hidup. Tapi Pak Anda terjemahkan hayyah itu apa? Ular. Karena bahasa Arab hayyah ya ular. Jadi maksudnya hewan yang dipotong itu ular, hukumnya haram. Anda terjemahkan kayak gitu? Salah. Padahal Pak bisa terjemahkan dua. Tapi kita tetap harus merujuk kepada syarahnya para ulama. Contoh yang lain, Pak. Antum tahu Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, beliau selalu bawa anazah. Bawa anazah setiap kali hendak sholat. Ada yang bertanya ke ana, itu anazah itu artinya kambing bukan? Kambing, ana bilang. Oh, berarti Ustaz kita disunahkan bawa kambing kalau mau sholat. Oh, bukan, afwan. Apa teks hadisnya? Dibacakan. Itu maksudnya tongkat. Anazah itu maksudnya apa? Tongkat. Nah, jadi Pak bisa dua, tapi kita tetap harus merujuk para ulama syarahnya. Jadi ana dulu Pak namanya awal-awal belajar salah ya salah. Ada masa kita salah, tapi kita harus banyak apa? Tawassuk dalam ilmu. Harus banyak apa? Meluas dalam ilmu. Na'amallahu alam bisawab. Baik. Bab tentang apa? Celak Nabi kita Muhammad sallallahu. Antum perhatikan Pak, apa kata Syekh Abdul Razak di awal? Wa annahu kana min hadihi sallallahu. Pakai celak ini Pak termasuk petunjuk Nabi. Berarti usahakan pakai apa? Celak. Ini min hadihi, petunjuk Nabi, hidayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan pakai celak. Wa min sunanihi al-qauliyah wal fi'liyah. Dan bahkan sunnah Nabi yang Nabi anjurkan melalui apa? Lisan, dan Nabi praktekkan. Ada Pak sunnah yang Nabi cuma ucapkan, Nabi nggak pernah kerjakan. Ada seperti itu. Jadi di sini Pak orang nganggap ini celak ini biasa-biasa saja. Dan bahkan sekarang kebanyakan kaum muslimin pakai celak atau tak pakai? Hah? Nggak pakai. Padahal sunnah Nabi termasuk qauliyah yang Nabi anjurkan melalui lisan dan juga perbuatan, pakai apa? Celak. Ini kata Syekh Abdul Razak yang insya Allah akan kita bahas pada hadis-hadis yang akan kita sebutkan nanti. Nah, celak di sini Pak, apa kata beliau? Nau'un minal hajar ma'ruf. Ithmit. Jadi kita sebutkan ithmit. Jadi celak itu dari mana? Beliau katakan dari hajar, dari batu. Yang udah banyak diketahui oleh para orang-orang di sana yang khusus dalam bidangnya. Disebutkan ma huwa aswadul laun. Ada batunya warna apa? Hitam. Ada juga hitam condong ke merah. Dan ini Pak, dua-duanya disebutkan ithmit. Dan kita diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk pakai celak dengan batu ithmit. Akan disebutkan hadisnya. Makanya apa kata beliau? Waja'a anin Nabi SAW at-targhibu bil-iktihal. Dan bahwasanya jelas sekali anjuran udah datang dari Nabi kita SAW untuk bercelak secara khusus, kata beliau. Secara apa? Khusus. Dan disebutkan bahwasanya pakai celak itu banyak sekali manfaatnya. Banyak apa? Manfaatnya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menuliskan, mengumpulkan, merangkum manfaat-manfaat kalau kita pakai apa? Celak. Disebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad.
Apa kata beliau? Wa fil kuhli hifdzun nisihatil ain. Yang namanya kita pakai celak itu kita berusaha untuk menjaga kesehatan mata. Ulama zaman dulu, Pak, jarang pakai kacamata. Mungkin kacamata belum ada di zaman mereka. Belum ada, Pak. Tapi mereka sampai ratusan tahun, karena sudah kita sebutkan mana Sa'ib ibn Yazid dan sahabat-sahabat yang lain umur 100 tahun. Apa kata beliau? Wa tamatta'tu bi basari. Aku masih bisa melihat jelas dengan apa? Mata saya. Jelas, Pak. Kebiasaan para sahabat pakai apa? Celak. Ini kata Al-Imam Al-Qayyim. Nanti kita sebutkan juga, dan itu berlandaskan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taqwiyatun lin nuril basir, dan menguatkan cahaya ketika kita memandang, wa jala'un laha, dan buat jelas. Jadi Pak, pandangan itu jelas. Dan wa taltifun lil madatir radi'a wa istikhrajun laha, dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di. Makanya Pak, kalau antum pakai celak malam hari, besoknya belekan. Nah, sahih. Kalau antum biasa pakai celak, Pak, antum tahu itu. Tapi anak nggak tahu ya celak-celak yang make up yang sekarang. Kalau kami dulu, Pak, di santri itu pakai celak ismit, itulah kami pakai. Jadi kami pakai celak malamnya, paginya, Pak, belekan. Itu seperti itu. Kenapa? Istikhrajun lah, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Ma'azina fi ba'di anwa'ihi, dan bisa juga dipakai untuk apa? Hiasan. Hiasan diperbolehkan. Walahu 'inda an-naum mazidu fadlin listimaliha 'alal kuhl. Dan kalau digunakan sebelum tidur itu lebih banyak manfaat dan faedah yang kita dapatkan dari apa? Celak tadi. Dan kalau kita gunakan untuk tidur, Pak, karena kalau kita pakai setelahnya, maka kita nggak banyak apa? Aktivitas, nggak banyak gerak. Insya Allah, Pak, jadi nempel di sini. Kalau kita dipakai di pagi hari, pakailah, Pak. Ternyata lupa kita pakai celak, dipegang. Nah, hitam semua. Lupa dia pakai apa? Celak. Tapi kalau malam enggak, insya Allah ya udah dia diam aja. Kadang-kadang wudhu lah antum habis pakai celak, kemana-mana celaknya. Itu ada seperti itu. Maka disebutkan kalau bisa jangan lupa pakai celak kapan? Sebelum tidur. Tapi apa hadisnya? Adzan. Hadis yang ke-49 kita bahas badal adzan. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله شكرا. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Ana nggak ada sinyal, akhi. Asbab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana atina wa salatan qa'imah. Baik. Kita lanjutkan di sini hadis yang ke 49. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi. Ini ma'ruf Abu Dawud At-Tayalisi. An Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Ibni Abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismit. Nabi perintahkan, Pak Nabi katakan apa? Pakailah celak dengan ismit. Fa innahu yajlul basar. Karena dia itu membuat pandangan mata makin jelas, makin jernih. Wa yunbitu sya'ar, dan bisa apa? Menumbuhkan bulu mata. Pak antum tahu, Masya Allah, disebutkan di sini wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhalah. Yang namanya Nabi kita wasallam diklaim sama Ibnu Abbas memiliki apa? Tempat celak. Yaktahilu minha kulla lailatin thalatha fi hadhihi wa thalatha fi hadhihi. Yang Nabi pakai tiap malam 3 kali di mata ini, 3 kali di mata sebelahnya. 3 kali loh, Pak. Bukan sekali. Kalau dulu santri kenapa sekali? Takut habis. Takut apa? Takut habis. Sunnahnya 3 kali, pakai 1, masukkan lagi. Itu namanya ada mil. Mil itu Pak macam lidinya itu nah. Masukkan lagi, keluarkan lagi. Antum buka mata, jepit Pak, geser lagi. 2, masukkan lagi sampai 3 kali. Yang dipakai itu Pak, ingat bukan yang di sini nah. Ini jadi hantu. Yang dipakai yang mana? Yang dalamnya nih Pak. Sama yang di kelopak mata itu. Itu yang dipakai dagingnya itu nah. Itu yang kita oleskan. Nah, kemudian Pak, hadis yang ke-50. Qala al-musannif hadza haddatsana Abdullah ibn As-Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Akhbarana Ubaidullah bin Musa, akhbarana Israil ibn Yunus an Abbad ibn Mansur. Ha, ada enggak tanda ha di situ? Terjemahannya hak itu apa? Ada nggak hak? Anak orang coba antum lihat hadis 50. Haddatsana Abdullah ibn Sabbah Al-Hashimi Al-Basri akhbarana Ubaidullah ibn Musa akhbarana Israil ibn Yunus an Abbad ibn Mansur. Hak ada nggak? Ada. Nggak ada. Terus? Hah? Langsung wahaddatsana. Harusnya ada haknya, Pak. Maksudnya apa? Coba antum lihat. Sebelum Ali ibn Hujur, ada apa di situ? Abbad ibn Mansur. Aslinya ada hak. Apa maksud hak? Simbol hak ini, Pak, kalau antum belajar ilmu hadis, itu tahwil. Tahwil nih, Pak, menyebutkan saat yang lain. Coba antum lihat sebelum hak itu sampai ke Abbad ibn Mansur. Jadi At-Tirmidzi riwayatkan dari fulan sampai ke siapa, dari Abbad ibn Mansur. Nah, Tirmidzi tahwil, ganti menyebutkan sanad yang lain. Fulan sampai ke siapa? Abbad ibn Mansur. Coba antum lihat. Wa haddatsana Ali ibn Hujr, haddatsana Yazid ibn Harun, haddatsana siapa? Abbad ibn Mansur. Ada enggak? Nah, jadi ada 2 jalan. Abbad ibn Mansur yang ngambil riwayat ini dari Abbad ibn Mansur, yang Imam Tirmidzi ngambil itu ada 2 orang. Muridnya Abbad ibn Mansur. Pertama siapa? Disebutkan di situ Yazid ibn Harun. Kemudian yang kedua Israil ibn Yunus. Ngerti nggak bahasa sampai sini maksudnya? Itu tanda hak itu tahwil namanya. Itu sering Pak kalau antum buka di kutubul ahadits sebaik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, itu akan antum jumpai hak itu namanya tahwil.
Jadi ada dua jalan yang At-Tirmidzi ambil dari satu rawi Abbad ibn Mansur. Nah, itu dia. Taib. An Ikrimah, dari siapa? Ikrimah. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanam bil ithmi thalathan fi kulli ainin. Nabi kita Muhammad SAW bercelak sebelum tidur pakai ifit berapa kali? 3 kali di setiap matanya. Kanan 3 kali, kiri berapa kali? 3 kali. Wa qala Yazid ibn Harun fi hadithihi, dan Yazid ibn Harun mengatakan dalam hadisnya, berarti Yazid ibn Harun murid salah satu Abbad ibn Mansur. Apa kata dia? Hadisnya inna Nabiya sallam kanat lahu mukhala yaktahil minha inda naum salatan fi kulli ain. Nabi punya mukhulah, itu tempat apa? Celak. Nabi bercelak 3 kali sebelum tidur. Coba Pak antum lihat hadis 49 sama hadis 50 sama enggak? Sama. Tapi yang 49 sahih, yang 50 apa? Dhaif. Kok bisa dhaif? Coba antum lihat, Pak. Yang ada enggak footnote-nya di situ? Ada? Ada enggak footnote di situ kenapa dhaif? Enggak ada. Oh, padahal ini loh Pak, sebenarnya kita bahasa perhatikan Pak, Masya Allah. Auradahul musannif rahimahullah hadis Ibn Abbas hada min turuq madaruha ala Abbad ibn Mansur. Riwayat Tirmidzi tentang celak Nabi SAW itu rata-rata dari Abbad ibn Mansur. Yang di sini hadis yang ke-50 baik dari jalurnya Yazid ibn Harun ataupun Israil ibn Yunus. Semuanya Pak berpusat sama Abbad ibn Mansur. Masalahnya Pak di siapa? Abbad ibn Mansur. Masalah di mana? Abbad ibn Mansur. Walaupun 2 riwayat Pak, tapi ujung-ujungnya dua-duanya ini muncaknya ke siapa? Abbad bin Mansur. Kenapa dia bermasalah Pak? Coba perhatikan di sini. Abbad ibn Mansur disebutkan orangnya apa? Mudallis. Mudallis itu Pak melakukan tadlis. Antum tahu? Abbad ibn Mansur Pak meriwayatkan dari 2 orang. Jadi fulan dari fulan baru ke Ikrimah. Tapi Pak karena Abbad ibn Mansur satu zaman dengan Ikrimah, satu zaman dengan apa? Ikrimah, dan berjumpa dengan Ikrimah, dihilangkan dua-duanya Pak, langsung lanjut ke siapa? Coba antum lihat Pak, Abbad ibn Mansur dari siapa? Dari? Padahal nggak pernah Abbad ibn Mansur dengar dari Ikrimah. Abbad ibn Mansur nggak pernah dengar dari siapa? Ikrimah. Tapi sezaman. Contoh gini, ana ambil contoh Pak. Ana meriwayatkan hadis. Antum meriwayatkan hadis. Antum meriwayatkan hadis dari ana, tapi antum nggak langsung dengar dari ana. Antum dengarnya dari semisal dari Akhi Andre, dari Ustaz Ammar. Karena kita sezaman, Pak, Akhi Andre dan Ustaz Ammar antum hilangkan. Karena ada perjumpaan seakan-akan antum langsung apa? Dengar, ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, kenapa dipotong sama Abbad ibn Mansur langsung ke Ikrimah? Gara-gara 2 orang ini Pak dhaif hadisnya. Jadi seakan-akan untuk menghilangkan kecacatan hadis langsung loncat ke siapa? Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, itu tadlis. Nah, itu dibahas Pak sampai detail oleh para ulama hadis. Makanya terjaga. Makanya kenapa ini hadisnya dhaif, ini kenapa hadisnya sahih? Ya karena itu Pak. Dan sampai hari kiamat orang-orang itu akan getol untuk menjaga apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalan-jalan apa? Asqat wasitatain, kata Yahya. Menjatuhkan 2 orang. Siapa 2 orang ini? Disebutkan Mbak Al-Awwal Ibn Abi Yahya. Dan Ibn Abi Yahya ini matrukul hadis. Kalau ada riwayat disebutkan Mbak yang namanya Ibn Abi Yahya, kalau langsung disebutkan pasti hadisnya derajatnya dhaif jiddan. Biar nggak dhaif jiddan Pak dipotong, dihilangkan. Ngerti sampai sini? Dihilangkan. Kemudian yang kedua Pak, siapa? Daud ibn Husain. Wa huwa dhaif, dan hadisnya juga apa? Dhaif. Makanya dihilangkan. Makanya hadis yang ke-50 memang hadisnya dhaif, tapi ada dari jalur yang lain. Disebutkan Mbak jalur yang lain dari hadis yang ke-49 sama riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Maka apa kata Syekh Abdul Razak di sini Pak? Walaupun di sini hadisnya dhaif, wal amru bil iktihal bil itsmit al wal ikhbaru annahu sahih. Bahwasanya Pak Nabi perintahkan kita pakai celak walaupun hadisnya dhaif, tapi riwayat lain juga ada yang sahih. Tapi jalurnya Tirmidzi hadisnya apa? Dhaif.
situ nggak ada catatan kakinya ya? Sayang padahal. Nah, kalau di sini ada. Nah, mungkin biar nggak terlalu panjang. Kalau dibaca juga antum nggak bakal paham kan gitu. Akhirnya dilewatkan aja. Makanya pentingnya kalau ada ustadz, ada guru yang bimbing, itu penting. Nah, wallah ada bisa. Baik, pertama Pak, Masya Allah, Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya Nabi perintahkan kita untuk celak pakai ismit, itu ada dua manfaat. Pertama, fa innahu yajlul basar. Di situ yajlul basar atau yajlul basaru? Yajlul basara. Idzan maf'ul bihi. Yajlul basara. Dia apa? Bisa menjernihkan pandangan. Disebutkan Pak, yang namanya celak itu mutayyiban wa munadzifan wa munakkiya. Bisa membuat mata itu bagus, wa munadzifa jadi bersih, yang ketiga munakkiya jadi jernih. Ah, masa iya? Pakai makanya, Pak. Kita belum percaya gara-gara nggak pernah make. Pun kalau make kok nggak ada bedanya, berarti palsu celaknya. Nanti kita sebutkan, insya Allah kita sebutkan. Banyak Pak tulisan celak palsu. Banyak, bukan ismit. Kita sebutkan. Jadi kalau antum pakai yang ismit Pak, ada faedahnya besar. Kemudian yang kedua Pak, manfaat kedua, wa yumbitu sya'ar, bisa menumbuhkan bulu mata. Bulu mata tuh Pak bisa apa? Lebat. Kalau bisa Pak bulu mata lebat, cobalah. Dan itu kita berusaha. Kenapa? Kalau di kelopak mata Pak bulu kita memang lebat, apa kata beliau di sini? Itu bisa menjaga mata dari apa? Utrubah, dari debu. Makanya Mbak enak kalau mata orang tuh lentik, tebel, enak lihatnya gitu loh. Wa jamalan laha, dan justru orang itu makin bagus. Alis mata Pak, jangankan bulu mata, alis mata aja. Kalau tebel enak nggak dilihat. Kalau nggak ada alis mata kayak tuyul. Bulu mata juga sama. Antum Pak lebih suka wanita yang bulu mata lentik atau nggak ada bulu mata? Lentik lah. Serem juga kita kalau perempuan nggak ada bulu mata. Kalau bisa Pak yang banyak seperti itu. Itu kata para ulama. Jadi jamalan laha, itu fungsinya untuk apa? Memperindah. Ya makanya wanita banyak pakai apa? Celak untuk memperindah Pak fungsinya. Maka disebutkan di sini yang perlu kita ketahui, faedah itu besar. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sampai tiap malam berapa kali? 3 kali. Pun kalau mau lebih, fadhal lebihkan. Tapi usahakan witir, ganjil. Kalau antum mau, ini kayaknya kurang, pakailah 5 kali. Kurang, kebanyakan. Tapi kalau antum mau tambah, maka jumlahnya apa? Witir. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ini apa? Ganjil. Dan Allah suka apa? Yang ganjil. Itu diusahakan. Sampai sebagian para ulama, walaupun tidak ada hadis yang mendukung bahwasanya kita ini di hari Id untuk makan ganjil, makan 3. Tapi memang disunnahkan kita makan 3 kurma sebelum berangkat kita di hari Idul Fitr. Makan 3 kurma witir. Kenapa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu ganjil dan Allah suka apa? Yang ganjil. Makanya jumlah langit ada 7. Jumlah bumi juga berapa? 7. Banyak apa? Yang jumlahnya itu ganjil. Itu dia. Nah, wallahu a'lam bissawab. Maka beliau katakan idza tahala ahadukum falyaktahil witra. Maka kalau kalian pakai celak, usahakan pakai celak jumlahnya berapa? Ganjil 3 kali atau lebih, tapi ganjil. Itu disebutkan oleh para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian, Mbak, hadis yang ke 51. Ini hampir sama dengan hadis 52 dan juga 53. Jadi semua hampir mirip. Tapi kita baca, Pak. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Muhammad ibn Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Munkadir an Jabir wa huwa ibnu Abdullah. Jabir ibn Abdullah. Qala Rasulullah alaikum bil ithmit inda naum. Alaikum, Pak. Kalau disebutkan alaikum, ala itu sebenarnya aslinya hukumnya wajib. Kutiba ala apa? Asyam. Apa artinya?
Alaikum, diwajibkan atas kalian. Alaikum bisalah. Wajib kalian untuk apa? Salat. Sebenarnya hukumnya wajib, tapi kata para ulama berarti di sini hukumnya sunnah yang ditekankan. Karena Nabi nggak pernah tinggalkan tiap malam Nabi bercela. Apa kata beliau? Innan naum, terutama sebelum tidur. Fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'r. Karena itu bisa menjernihkan pandangan dan juga menumbuhkan apa? Rambut. Ini udah kita sebutkan ucapannya Ibnul Qayyim rahimahullah. Hadis yang ke-52 juga sama. Qala al-musannif haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Bishr al-Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khuthaim an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallam inna khaira akhalikumul itsmit. Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian apa? Itsmit. Ini udah kita bahas juga. Tapi yang dari awal dari Jabir ibn Abdullah, yang kedua Ibnu Abbas. Hadis yang ke-53 Pak dari Ibnu Umar. Banyak enggak sahabat yang meriwayatkan itu? Banyak. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana Ibrahim al-Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Uthman ibn Abdul Malik an Salim an Ibnu Umar qala qala Rasulullah alaikum bil itsmit. Kalian usahakan pakai apa? Itsmit. Fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'r. Tapi Pak, coba antum lihat faidah di situ. Ada kan? Thabata fi ba'd dirasat at-tibbiyah al-haditha anna ba'dha ma yuba' min al-ithmit la yaslam min al-ghish. Banyak sekali Pak yang udah dicek. Yang udah dicek nih Pak, ada penelitiannya, penelitian medisnya. Yang teknologi sekarang Pak, dicek dulu nih barang-barang yang dikeluarkan Pak, yang diproduksi. Apa kata beliau? Anna ba'dha ma yuba' minal itsmit, ada sebagian yang dijual celah itsmit la yaslam minal ghish, banyak kecurangan di situ. Haitsu yakunu makhlutan bi naw'in minar rasos yushaku ma'ah. Yang mana di situ dicampur dengan rosos. Anda enggak tahu apa rosos itu? Peluru. Apa itu? Bahan kimia. 6. Dicampur dengan apa? Bahan kimia. Dan bahkan itu Pak, apa kata beliau? Syai'un minat talawuth, bukan malah membersihkan, malah apa? Mengotori. Fayusbihu inda idin mudirran la nafi'an, justru malah berbahaya bukan bermanfaat. Makanya kalau antum pakai celak Pak, antum beli celak semisal, kok enggak ada beda-bedanya? Palsu. Minum madu malah sakit. Campuran. Kan ada kan madu pahit yang baru-baru kemarin. Rupanya tahap pakai apa dia itu? Ketangkep. Iya ya, baru itu. Ada ini Pak, banyak sekali. Dan bahkan antum tahu Pak, madu terbaik di dunia sekarang madu apa? Madu Yaman. Imam madu sidr, imam madu sumrah. Tapi ada madu Pak yang penjagaannya masya Allah bagus sekali. Dan itu sampai ada sertifikatnya. Madu Manuka, New Zealand. Dan para ulama banyak Pak minum madu itu. Itu Pak, kalau madu itu diminum antum sakit Pak. Kalau kita minum kimia kan cepat sembuh ya. Beda sama kalau kita minum madu, kadang-kadang lama sembuhnya. Tapi madu Manuka Pak, cepatnya masya Allah. Antum ceklah baca madu Manuka. Mahal Pak, makanya dijual tuh mahal. Mahalnya masya Allah. Tapi kalau untuk orang yang aktif itu bagus madu Manuka itu. Itu kata para ulama Pak, masya Allah. Sampai banyak pemalsuan di situ. Makanya orang-orang barat ini Pak ketat di situ sampai dibuat penelitian dan bahkan ada sertifikatnya, ada barcode-nya. Antum tinggal scan aja, keluar itu nanti. Oh, berarti ini asli. Dan bahkan itu Pak kata para ulama tidak sembarangan, tapi banyak pemalsuan di situ. Karena memang mahal Pak, bisa ditipu, banyak duitnya. Penipuan, dan ini hukumnya dosa. Banyak sekarang herbal itu Pak, banyak pemalsuan. Imma habbatu sauda, wa imma madunya, imma sampai celaknya. Yang penting ada keuntungan di situ bisa diambil, palsukan. Itu banyak sekali. Maka kata beliau di sini, usahakan Pak carilah celak yang asli. Taib. Tapi apa hukum pakai celak untuk bergaya? Antum pakai celak, matanya nggak minus. Masih kecil juga, masih muda. Pakai celak. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang itu. Apa kata beliau? Al-iktihal naw'an. Bercelak itu ada dua macam.
Ahaduhuma iktihalun litakwiyatil basar wa jala'il ghashawah. Tujuannya untuk menguatkan pandangan mata kita dan membersihkan mata kita. Maka ini hukumnya enggak apa-apa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pakai celak, tujuannya untuk menjernihkan pandangan mata. Tapi yang kedua, gimana kalau kasusnya kita pakai celak untuk ya bergaya? Apa kata beliau? Fahada lin nisa matlub. Kalau untuk perempuan, fadhal. Bahkan kalau bisa celaklah. Tapi kalau pakai celak jangan tampakkan mata. Tutup semuanya. Sama orang, Pak, walaupun memang telapak tangan tidak termasuk apa? Aurat. Tapi antum pakai hina, pakai inai. Ada kan yang di gambar-gambar itu, enggak boleh, Pak, enggak besok ke pasar. Antum aja tergoda sama istri antum, apalagi orang di pasar. Pakai sarung tangan, enggak boleh deh pakai sarung tangan. Sembarangan, pakai celak, Pak. Berarti harus apa? Tutupin semuanya. Kenapa itu zina? Ini disyariatkan, Pak, untuk perempuan. Tutupin semuanya. Anak yakin enggak aman itu, Pak, pakai celak dan sebagainya. Ih, cantik ya. Ini dari matanya ini cantik nih, coba cantik ini dia. Ada itu, Pak. Dulu sebagian santri, Pak. Ih, Masya Allah, itu akhwat tuh cacat itu. Apa cacat? Calon cantik. Ada itu, anak ustad. Ada ustad dikituin. Itu punya aneh itu. Ya cacat nggak apa-apa sih. Masa cacat? Ini anak serius? Iya calon cantik itu. Memang cantik ada ya. Kadang-kadang, Pak, dari cuman apa? Pandangan mata bahaya. Dari mata memang fitnah itu bermula, makanya dijaga. Kalau udah pakai celak, tutup. Istri kita semuanya tutup. Pakai apa? Pakai apa? Niqab. Iya, burdah itu ditutupin, Pak. Kalau bisa seperti itu. Na'am, wallahu alam bishawab. Kalaupun mau dibuka, satu mata tutup. Sahih. Ini terjadi di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kalau cuma satu mata tuh nggak tergoda. Juling dia nih. Makanya sahih, Mak. Antum kalau lihat cadarnya para sahabiat, ulama salaf zaman dahulu, itu pun kalau mau dibuka cuma satu yang dibuka. Jadi nggak indah. Tapi kalau dua-duanya nampak sempurna, iya cacat dah itu. Tapi kalau satu, Pak, cacat nian. Maksudnya ini nggak enak dipandang gitu loh, Pak. Satu mata kalau mau dibuka. Tapi keusahakan apa? Tutup semuanya. Itu kata para ulama. Nah, kalau perempuan, Pak, disyariatkan. Tapi gimana kalau laki-laki? Apa kata beliau? Famahallu nazar. Tapi kalau laki-laki tunggu dulu. Kita harus tafsil, kata beliau. Kita harus perinci dulu. Apa kata beliau? Wa amri rijal ana atawaqqaf fi, kata beliau. Tapi kalau untuk laki-laki aku nggak bisa berfatwa, kata beliau. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Nggak mau berfatwa apakah boleh ataukah tidak untuk laki-laki. Kalau untuk apa? Bergaya. Tapi kalau untuk obat boleh nggak? Boleh. Kenapa, Pak? Pun kalau mau dipakai, apa kata beliau untuk bergaya? Bedakan antara pemuda yang masih muda dengan orang yang sudah tua. Apalagi pemuda yang nggak ada jenggotnya. Amrad, istilah santri zaman dulu, Pak, istilah para ulama, Pak. Kalau nggak ada jenggot, jangan dulu pakai celak. Kenapa? Yang nengok bukan akhwat, ikhwan. Jeruk makan jeruk, bahaya, Pak. Nggak boleh. Sampai para ulama salaf zaman dulu mengatakan, mereka mengatakan man nazara ila amrad, siapa yang sukanya lihat orang nggak ada jenggotnya, fattahimuhu fi dini, tuding agama dia. Bahaya dia itu. Antum bertemannya, Pak, suka yang nggak ada jenggotnya. Zaman dulu, Pak, bahaya. Takutnya ada kelainan syahwat. Makanya kalau ada jenggot dipeliharalah. Walaupun cuma 1, 2. Iya, Pak, usahakan dijaga. Nah, usahakan dijaga. Sahih, kalau kita nggak ada jenggotnya, Pak, kalau zaman dulu fitnah. Zaman kita juga sama. Apalagi pakai celak putih pula orangnya. Masih santri. Nggak boleh, Pak. Dulu kami pakai celak kapan udah apa? Berjenggot. Pakailah celak. Nggak ada yang mau. Lanang itu. Tapi, Pak,
Pak, kalau ini nggak ada jenggotnya pakai celak, iya lanang, tapi ada syahwatnya dia. Kadang-kadang kayak gitu, dan itu bahayanya. Oh, masa iya, Pak? Penyakit itu nggak datang dari awal, Pak, sedikit demi sedikit numbuh itu. Itu pasti. Lah sampai akhirnya terbentuk komunitas liwat, awalnya apa? Penyakit. Dibiarkan sampai istri Nabi Lut tidak sama sekali mengingkari adanya liwat. Biasa aja dia. Karena penyakit udah kemana-mana, Mak. Makanya kalau belum jenggotan, santri nggak boleh pakai apa? Iya, kalau mau pakai celak, jenggotan dulu. Atau dipakai sebelum tidur. Sebelum tidur nggak apa-apa. Subuh-subuh dihilangkan lagi. Nah itu dia. Antum kalau mau beli celak-celak apa? Pakai, yakin keluar tuh apa? Beleknya. Naam. Itu kata beliau. Nah, tapi kalau yang sudah tua, wa amal kabir. Adapun yang orang sudah tua, alladzi la yukhsha dzalik, yang enggak ditakuti masalah itu, Pak. Udahlah tua, udahlah berbungkuk dia. Beruban lagi, pakai celak, enggak ada fitnah insyaallah. Kulitnya udah keriput, pakai dah. Karena orang yang sudah tua matanya semakin melemah. Insyaallah enggak ada fitnah, pakai, Pak. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bisawab. Jadi silahkan pakai celak, dan ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli, Pak, celak. Kalau anak dulu make, sekarang nggak tahu, tanya dulu ke istri. Anak setelah nikah nggak pernah lagi make. Dulu sering, Pak, sering. Santri banyak pakai celak. Antum kalau berangkat, nggak tahu kalau zaman kita sekarang ya. Antum berangkat ke Pondok Imam Bukhari banyak pakai celak, Pak. Banyak. Itu termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat untuk yang berjenggot. Kalau mau pakai celak, tumbuhkan jenggot dulu. Nah, pelihara jenggot. Nah, wallah alam. Biar nggak fitnah, Pak. Kalau fitnah bahaya. Tapi kita masuk ke babu maja'a fi libasi Rasulullah. Bab tentang masalah pakaian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini, Pak, kita akan bahas min haitsu sifati. Dari sifatnya kita bahas. Wa anwa'ihi, macamnya kita bahas. Bentuknya, bentuk pakaian Nabi kita Muhammad wa alwani, dan warnanya kita bahas insyaallah. Kalau bisa tirulah pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak. Apa kata beliau? Wa yambagi an yu'lam anna al-asla fil libasi al-ibaha. Hukum asal pakaian apa hukumnya? Mubah. Antum mau pakai hem, mau pakai jas, mau pakai gamis, mau pakai batik, mau pakai kaos, semua mubah. Selama tidak menyelisihi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu, silahkan makan, bebas makannya. Mau makan kurma fadl, mau makan nasi ya juga boleh, mau makan nasi putih, nasi kuning, mau nasi merah juga boleh. Terserah antum, bebas, kulu. Selama bukan yang haram. Walbasu washrabu walbasu, silahkan minum apapun dia. Bebas, Pak. Jangan tanya ini Daud ini ada nggak di zaman Nabi. Nggak usah ditanya, bebas. Washrabu, minum sepuasnya. Selama bukan yang haram dan juga nggak berbahaya. Kemudian apa? Walbasu, silahkan pakai pakaian. Bebas, mau jubah, mau gamis, mau kaos, pakai pakaian. Watasaddaku, dan juga bersedekahlah kalian. Tapi syaratnya apa? Min ghairi israfin wala makhilah, yang tidak berlebihan dan juga tidak menyombongkan diri. Berlebihan itu apa, Pak? Dengan uang 100.000 antum bisa dapat satu kaos, antum beli 1 juta untuk satu kaos. Berlebihan. Ada itu, Pak, orang hidupnya demi merek. Mereka demi merek, hidupnya demi merek. Hamba merek, Pak. Itu ada. Dan bahkan nggak apa-apa baju bolong sikit, yang penting merek, kata dia. Itu ada orang seperti itu. Ini, Pak, kasusnya itu terjadi. Jadi boleh, silahkan antum pakai pakaian apa aja boleh, bermerek fadhal. Antum mau merek apa yang terkenal silahkan, tapi selama tidak berlebihan. Kalau kita bisa, Pak, 100.000 cukup untuk satu baju, sisanya 100.000 sedekahkan untuk apa? Kaum muslimin. Itu lebih bermanfaat. Sepatu ya juga sama. Apapun itu bentuknya, itu kata para ulama. Dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan, Pak, Masya Allah, kul ma syi'ta, makan apa yang kau mau, fadhal, silahkan. Walbas ma syi'ta, pakailah pakaian apa yang kau mau.
Ma akhta'atka ithnatan. Yang membuat engkau salah itu cuma dua. Yang membuat engkau salah cuma apa? Dua. Sarafun wa makhilah. Berlebihan dan juga apa? Sombong. Ana pakai baju ini loh. Itu Pak ada rasa apa? Sombong dan sebagainya. Maka ini tidak boleh. Nah, wallahu alam bissawab. Apa kata beliau? Waja'ati sunnah bi dzikri ba'dil mahadir fi ma yata'allaq bil libas. Dan ternyata ada sunnah Nabi kita SAW yang menjelaskan beberapa larangan ketika menggunakan pakaian. Apa kata Syekh Abdul Razak Al-Badrisi yang pertama? Al-isbal. Apa? Isbal. Isbal itu Pak melebihi batas yang disyariatkan. Melebihi apa? Batas yang disyariatkan. Contohnya kita itu menggunakan celana, jubah di bawah mata kaki. Itu ada larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa satu hadis dalam Sahih Muslim. Apa yang pertama? Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang enggak bakal Allah ajak bicara pada hari kiamat. Pak, orang kalau sudah kesal enggak bakal diajak bicara. Termasuk Allah ketika udah benci sama satu orang enggak diajak bicara, Pak. Terserah dia mau ngapain, terserah. Makanya anak dari dulu, Pak, kapan anak udah nggak suka, Pak, sama anggaplah anak udah sering ingetin ke santri. Hati-hati antum kalau ustadznya udah nggak suka didiamkan. Itu Pak metode ulama zaman dahulu. Jadi nggak diajak ngomong. Maksudnya Pak ala kadarnya saja. Termasuk Allah SWT. Thalatha, ada 3 orang la yukallimuhumullah yang Allah nggak bakal ajak bicara. Ini metode kita yang bisa kita gunakan apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mengajarkan orang yang ada di bawah kita. Maksudnya kita bakal takut, kalau nggak diajak bicara sama Allah, siapa lagi yang kita ajak bicara pada hari kiamat? Bapak lari, ibu lari. Satu-satu yang kita harapkan cuma siapa? Allah SWT. Malah Allah nggak ngajak kita bicara. Allah nggak peduli sama kita. Maka ini bahaya, Pak. Wala yanzuru ilaihim. Jangankan ngajak bicara, nengok pun Allah nggak mau. Lihat Allah nggak mau, Pak. Dipalingkan aja. Ini bahaya. Wala yuzakkihim, dan Allah nggak mau sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Berapa itu, Pak? Iya, 3 orang. Tapi berapa ancamannya? Tidak diajak bicara. Allah nggak melihat. Allah nggak mensucikan, dan bagi mereka adab yang berapa? 4. Lengkap, Pak, masya Allah. Pertama al-musbil, orang yang musbil. Orang yang di bawah mata. Kalau antum bilang masa masuk akal, kebahas lagi kan. Nah, sahih itu, Pak. Masuk akal lah. Neraka surga punya siapa? Nanti akan banyak orang masuk akal, zina aja masuk neraka. Toh juga ujung-ujung yang bersetubuh. Kamu bersetubuh sama siapa? Perempuan. Saya juga bersetubuh sama perempuan. Tapi kamu nikah, saya zina. Sama-sama apa? Bersetubuh. Masa masuk akal yang satu masuk surga, satu masuk neraka? Masuk akal lah. Beda akad. Ngerti nggak Pak sampai sini? Makanya kadang-kadang kok masuk akal, masuk akal lah. Surga punya Allah, terserah Allah. Aturan hidup punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama musbil. Nggak bakal Allah ajak bicara. Pak, makanya sampai sekarang ya, kalau antum belum bisa, Pak, coba merenung malam ini. Apa kondisi kita, Pak? Semua orang, antum bayangkan, Pak, kehidupan di dunia, semua orang nggak mau ngajak bicara sama antum. Ini kondisi hari kiamat, Pak. Satu pun tidak ada manusia yang ngajak ngobrol sama kita. Tidak ada semuanya. Semua lari. Bapak, ibu kita saja, Pak, di dunia masih ngajak ngobrol. Walaupun sejahat-jahatnya anaknya. Tapi pada akhirnya, nggak bakal. Bayangkan antum, semua manusia nggak ngajak ngobrol, dan Allah nggak mau bantu. Apa kondisinya? Jadi Pak, jangan gara-gara sebentar kita bakal sengsara di hari kiamat. Cobalah kita renung saja, Pak. Toh juga nggak ada salahnya kita ngangkat celana di atas mata, nggak ada salahnya. Dan itu sesuai dengan fitrah Nabi kita, fitrah apa? Manusia. Kalau orang udah di bawah mata kaki, Pak, imma kotor atau robek. Antum sering kan lihat celana bawahnya itu apa? Robek, kan? Kenapa? Ya dipijak terus, Pak, sama solopnya. Dipijak terus. Akhirnya apa? Ya robek lah.
Kemudian yang kedua, mannan. Apa sih itu mannan? Mannan apa? Ngadu domba. Namam ngadu domba. Salah itu berarti terjemahannya. Ngadu domba, salah. Mannan itu Pak orang suka ngungkit. Adu domba tuh namam. Hadisnya la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang ngadu domba, itu namam. Tapi sini bukan namam, tapi apa? Mannan. Hati-hati Pak, diganti. Suka ngungkit. Maksudnya gini. Anak ngasih sedekah. Anak ngomong, antum nggak ingat dulu anak banyak bantu antum? Mannan. Ini sering terjadi Pak ketika walimah nikah. Ya kan? Tradisi masyarakat kita suka ngungkit. Dulu anak ngasih berapa puluh kerdus mie untuk antum. Kenapa antum sekarang nggak ngasih? Mannan namanya. Suka apa? Ngungkit. Anak banyak jasanya di sini. Mannan. Nggak usah sebut Pak. Iya, yang tahu jasa kita Pak di lembaga mana, di masyarakat mana, di wilayah mana, dan bahkan berapa uang yang kita keluarkan. Cukup siapa yang tahu? Allah. Kita nggak berhak ngomong anak ini udah banyak jasa ngajar di sini. Nggak boleh, mannan. Bahaya Pak. Nggak usah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Dan orang menglariskan dagangannya dengan apa? Sumpah palsu. Wallahi ini manis. Anak pernah beli rambutan Pak, merah semua. Rupanya semua kecut. Rupanya katanya diwarnai. Masa bisa diwarnai? Bisa saat katanya. Antum beli di sini-sini kan? Loh kok antum tahu? Anak bilang, iya itu diwarnai itu Zat. Rupanya Pak memang betul diwarnai. Kecut semua. Itu Pak apa? Ada kadang-kadang orang wallah ini barang ori, padahal KW. Nipu. Yang penting barang dia laku. Ini 3 orang yang nggak bakal Allah aja apa? Bicara dan ada adab yang pedih. Dan ini Pak isbal di sini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu. Ana ambil contoh Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah nggak bakal melihat seseorang yang menjulurkan pakaiannya dalam kondisi apa? Sombong. Allah nggak bakal lihat di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya Pak, kondisi kita di dunia sulit, Allah nggak mau bantu. Mungkin gara-gara dosa apa isbal. Bisa jadi Pak. Kenapa ustadz-ustadz tuh gampang-gampang aja hidupnya adem-adem aja? Dijaga syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang itu kan yang diancam kalau njulurkan dalam kondisi apa? Sombong. Kalau kami insya Allah nggak sombong. Pak, njulurkan pakaian itu udah termasuk sombong. Baik sombong ataupun nggak sombong. Kenapa? Termasuk arti sombong kata Nabi, batarul haq, menolak apa? Al-haq, kebenaran. Kenapa? Kata Nabi kita sallam, iyyaka wa isbal al-izar. Hati-hati kalian itu isbal pakaian, sarung, enggak boleh. Kenapa? Fa innaha minal makhilah. Engkau sombong atau enggak sombong itu termasuk kesombongan kata Nabi. Fa innaha minal makhilah. Engkau sombong atau enggak sombong termasuk apa? Sombong. Maka harus kita angkat. Taib. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfal minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki berupa pakaian maka letak di mana? Neraka. Enggak apa-apalah sikit aja, kan yang di bawah mata kaki yang kena, kepala yang enggak. Pak, Abu Talib azab yang paling ringan diletakkan fi akhmas qadamai, diletakkan di telapak kakinya. Pak, akhmas tuh yang kayak gininya, tahu antum kan? Akhmas qadamai letakkan apa? Bara api neraka. Yang mendidih apa? Dimahuhu, otaknya. Itu Abu Talib. Jadi jangan kira enggak apa-apalah kaki yang dibakar masih sikit. Pak, itu walaupun cuma seperti itu semua kena. Walaupun yang disebutkan cuma di bawah mata kaki, bukan berarti yang tangannya nggak kena. Pun kalau seandainya memang betul yang cuma bawahnya saja yang dibakar, tetap itu menyiksa. Tapi Pak, semuanya, Anda ambil contoh. Mana fulannya kok batang hidungnya nggak nampak? Yang nggak nampak itu cuma hidungnya atau semuanya? Semuanya.
Bukan berarti dia ada hidungnya lepas. Bukan. Sama firman Allah SWT, kullu man 'alaiha fan. Terus apa? Wa yabqa wajhu rabbik. Semua akan fana, hancur. Yang akan abadi cuma siapa? Wajhu rabbik. Apa? Wajah Rabb engkau. Apakah tangan Allah hancur juga? Enggak. Walaupun yang disebutkan wajah, maksudnya seluruh zatnya Allah, baik tangannya Allah, semuanya apa? Itu apa? Abadi. Ngerti nggak Pak sampai sini? Kata para ulama. Jadi walaupun yang diancam itu di bawah mata kaki, tapi semuanya akan kena apa? Azabnya. Na'amullahu alam bisawab. Terus Pak, kalau kita pakai celana, pakai apa? Terus batas mana? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Hudzaifah, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adlati saki. Hudzaifah mengatakan Rasul kita Muhammad SAW ngambil adalah ini Pak, otot sak ini, antum tahu sak? Betis. Otot betisnya diambil oleh Nabi kita Muhammad SAW, ditarik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadza mawdi'ul izar ya Hudzaifah. Inilah batas apa? Sarung. Kalau mau pakai sarung ini segini. Jadi setengah apa? Betis. Jangan ketinggian. Itu berlebihan. Setengah apa? Betis. Kalau nggak mau turunkan segini ya. Nisfu saqain namanya. Turunkan segini. Kalau juga kau nggak mau, turunkan lagi pas di atas mata kaki. Bukan di mata kaki, Pak. Kenapa? Apa kata beliau? Fala haqqa lil izar fil ka'bain. Tidak boleh, tidak ada hak untuk pakaian nyentuh apa? Mata kaki. Jadi ancamannya itu, Pak, di mata kakinya. Bukan di bawah mata kaki saja. Sampai di mata kakinya usahakan nggak boleh. Ada yang mengatakan, oh kalau kayak gitu ya sudahlah. Ana di antara mata kaki tengah-tengahnya aja. Itu kan maksanian, Pak. Apa sih yang untuk ngangkat? Ada salah satu ustadz kami Pak, ada santri Pak kayak gitu. Sini antum, isbal nggak antum ngerasa? Enggak ustadz, antum nggak ngerasa itu sampai mata kaki? Kan ini tengah-tengah mata kaki. Ya udah, berarti antum bainal jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Mau antum letakkan situ? Kata ustadz. Angkat apa susahnya itu ngangkat? Itu apa susahnya itu ngangkat? Maksimal Pak, fala haqqa lil izar fi al-ka'bain, kata Nabi. Tidak ada hak untuk pakaian di mata kaki. Bukan bawah mata kaki. Di mana? Mata kakinya. Maka usahakan di atas. Dan perlu kita tahu Pak juga bahwasanya yang namanya isbal itu bukan cuman di celana atau sarung. Tangan ini Pak, itu ada isbalnya. Imamah juga ada isbalnya. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Yang namanya isbal itu ada di sarung. Kemudian yang kedua di tangan apa? Apa nama ini? Lengan tangan gamis. Kata para ulama Pak, jangan lebih dari sini. Jangan lebih. Kalau bisa Pak di bawah sini. Kalau bisa. Jadi maksimal batas isbal itu lewat apa? Atraf al-asabi, lewat ujung jari. Nggak enak juga Pak lihat kayak gitu. Kan nggak bagus. Imamah Pak batasnya sampai pinggang ini Pak. Pinggang di sini itu batas imamah. Jadi kalau buat ekor itu Pak, sadelnya imamah, ekornya imamah jangan terlalu panjang. Sampai mana batas? Pinggang dubur ini Pak. Awal dubur sama pinggang itulah batasnya, kata para ulama. Kenapa? Kata Nabi SAW, man jarra minha syai'an khuyala la yanurullah ilaihi yaumal qiyamah. Karena kalau dia panjangkan baik sarungnya, baik lengan tangannya ataupun imamahnya, maka Allah nggak bakal lihat dia. Jadi usahakan jangan isbal. Untuk anak kecil juga jangan, Mak. Sayang Ustaz, bentar lagi udah besar. Jangan dibiasakan, Pak, jangan dibiasakan. Ya kalau seandainya nggak muat lagi tinggal kasih orang. Ustaz, sayang masih bagus, kasih saudara. Kadang-kadang perhitungan tuh berat gitu loh untuk orang. Ini Pak, penyakit memang. Kalau untuk ngasih orang tuh berat, untuk apa-apa ngasih ke orang berat, itu penyakit. Kita harus apa? Harus royal. Sama abang sendiri nggak ada salahnya. Kasihlah untuk siapa? Sampai
istilahnya apa ya? Itu udah jadi bahan pertimbangan orang. Makanya hatta anak, Pak, kalau bisa pun kita jangan isbal. Hatta anak. Pun nanti kalau nggak muat tinggal kasih. Toh juga ada ayat Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Janganlah tidaklah kalian itu mendapatkan kebaikan yang besar kecuali kalian memberikan yang kalian cintai. Kalian suka, masih suka nih barang, kasih untuk orang. Kalau masih suka, ay sayang, tinggalkan kata sayang. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Itu kata para ulama. Kemudian yang perlu kita juga tahu, wanita juga ada isbalnya. Perempuan tidak boleh isbal. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika mengatakan la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala, wanita tidak boleh Allah tidak melihat orang yang dia itu menjulurkan pakaiannya dalam kondisi apa? Sombong. Ummu Salamah nanya sama Rasul, ya Rasulullah, wa madza yasna'na nisa bidhuyulihinna, gimana dengan perempuan kondisinya dengan apa rok mereka? Karena rok itu biasanya di bawah mata kaki. Apa kata Nabi? Yurkhina shibron, maksimal panjangkan dari mata kaki shibron, 1 jengkal. Ambil mata kaki Pak 1 jengkal lebihkan. Nah itu dia. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, kalau cuman 1 jengkal, idzan inkasyafat aqdamuhunna, nanti biasanya sering kelihatan apa? Telapak kakinya. Apa kata Nabi? Yurkhina dira'an wa la yazidna alaihi, maka silakan panjangkan lagi sampai 1 hasta dan nggak boleh lebih. 1 hasta Pak hitung. Makanya perempuan-perempuan yang antum tahu orang-orang awam di acara pernikahan mereka yang ekornya panjang sampai digotong, tahu kan? Itu musbil dan kena larangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perempuan jangan dikira nggak ada musbilnya. Musbil itu nggak boleh. Ummahat maksimal apa tadi? 1 hasta dari mata kaki. Tapi paling bagus 1 jengkal aja udah cukup. Sisanya pakai kaos kaki. Itu dia. Nah, kalau kepanjangan ke pasar, jangan diangkat roknya becek. Biarkan aja, jalan aja terus. Kalau kotor gimana? Ummu Salamah nanya, ya Rasulullah, kalau kayak gitu kan bakal kotor, mungkin bisa jadi najis. Apa kata Nabi? Yutahiruhu ma ba'da. Pun kalau najis, maka tanah yang dia akan langkahin akan mensuci najis tadi. Karena tanah pensuci bukan? Pensuci. Kalau nggak ada air Pak, kita bersuci pakai apa? Tanah. Ada kucing. Pup ya. Pup kucing. Biar dia ini nggak kotor Pak, pakai apa? Tanah dikuburkan. Ini kata para ulama. Jadi itu termasuk apa? Pensuci. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum terakhir Pak, nggak boleh pakai libas syuhrah. Pakaian apa? Syuhrah. Apa syuhrah di situ terjemahkan? Nah, beda dari yang lain. Contohnya kebiasaan masyarakat kita yang aneh ini pakai baju apa? Ya Allah, mana ya? Kalau dulu Pak pakai burnus, jubah yang ada hoodie, yang ada kepala itu Pak, itu burnus. Kalau zaman kita sekarang udah banyak ikhwan yang pakai, setahu ana. Itu udah nggak asing lagi. Karena dipopulerkan oleh siapa? Ustadz kita, Ustadz Syafiq Basalama. Akhirnya semua ngikut. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena pakaian burnus Pak udah dipakai sejak zaman dahulu. Mengenalkan, ganteng beliau masya Allah. Pak pakai itu masya Allah. Makanya kalau itu agak asing, tunggu dulu. Hem, kemeja Pak dulu asing. Karena masyarakat kita nggak kenal hem. Kenalnya hem itu Pak kemeja ketika Belanda udah mulai masuk. Orang Eropa udah mulai masuk. Bantolun Pak, ulama khilaf loh. Apa hukum pakai bantolun? Bantolun ini celana. Karena di zaman Nabi nggak ada istilah celana bantolun gini Mak. Mereka pakai apa? Sarung. Makanya sebagian orang mengatakan bantolun hukumnya haram. Kenapa? Pertama syuhrah. Yang kedua tasyabuh dengan orang kafir. Ngeri Pak. Antum kalau berangkat ke orang-orang salafi keras, main bola pakai sarung, pakai jubah,
Nanti kalau mau nendang Pak diangkat. Tenang sama dia. Ini ghulu dalam urusan agama. Berlebihan. Bahaya itu Pak, ghulu nggak boleh. Sekarang antum lihat mana lebih banyak orang pakai sarung atau pakai celana? Jujur aja gitu. Pakai celana atau pakai sarung? Celana. Justru yang sunnahnya pakai apa? Celana. Karena justru kebanyakan kita pakai apa? Celana, bantolun. Sampai sebagian mereka mengatakan haram pakai jeans. Karena tasyabuh dengan orang kafir. Sekarang banyak orang pakai jeans. Jeans itu kan bahan kan? Betul nggak? Oh iya. Ustadz kita juga ada kok. Dan bahkan kajian pakai jeans. Kenapa? Kalau pakai celana sembarangan mungkin robek karena besar badan beliau. Jadi pakai celana jeans. Itu dipakai, Pak. Dan udah banyak masyarakat pakai jeans, kecuali jeansnya dibolongkan. Dibolongin iya tasyabuh. Tapi kalau cuman jeans tok gitu loh ya, maka nggak ada masalah sama sekali. Jadi Pak, yang penting itu bukan identik dengan kebiasaan orang-orang kafir. Pak, fadol antum pakai. Tapi kalau untuk santri jangan. Kenapa? Menumbuhkan untuk cinta dengan apa? Kebiasaan para ulama. Untuk orang awam fadol. Tapi untuk orang-orang penuntut ilmu maka jangan. Contohnya, antum nggak pakai peci, boleh nggak keluar? Boleh lah. Tapi kalau santri jangan. Jadi ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh santri di luar nggak ada masalah sama sekali, Pak. Itu banyak. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab, itu pakaian syuhra. Yang terakhir, Pak, kata beliau apa? Tasyabuh. Tasyabuh yang kita katakan tadi. Anda nggak tahu. Dasi. Apa aku pakai dasi? Dulu Pak, sebagian ulama mengharamkan. Karena dulu yang namanya pakai dasi kebiasaan orang-orang apa? Kafir. Sekarang hampir kebanyakannya pekerja, karyawan-karyawan orang yang ada di lembaga-lembaga resmi pakai apa? Dasi. Kaum musliminnya banyak, maka nggak ada masalah sama sekali. Bahkan dai-nya pun pakai dasi, pakai jas, karena kebiasaannya di situ pakai itu. Maka ini nggak ada masalah sama sekali kata para ulama. Topi dulu Pak, topi apa? Tasyabuh. Sekarang masyayikh Pak kalau berangkat ke Eropa pakai apa? Topi pengganti imamah. Maka nggak ada masalah sama sekali. Antum kalau nggak, Anda pernah ada salah satu ustadz Pak. Dulu beliau ini termasuk orang yang keras. Termasuk ya ikut yang salafi keras itu Pak. Jadi sampai ngomong haram pakai bantolun. Itu ada tuh Pak, tuh ustadz, salah satu ustadz. Mungkin kalau yang udah pernah mondok sama Anda tuh tahu Ustaz itu. Jadi sampai bilang haram pakai itu, pakai sarung. Ana ngomong, siapa yang ngomong haram? Ulama. Ana bawakan, Pak, ambil majmu' fatwa Syekh bin Baz, ana bawa, ana kasih beliau. Fadhol Ustaz antum baca. Apa kata Syekh bin Baz pakai bantolun? Hukumnya halal. Karena ini udah menjadi kebiasaan masyarakat kaum muslimin. Apa kata beliau? Syekh bin Baz enggak tahu apa-apa karena Syekh bin Baz buta. Ya Allah. Udah ada Allah alam, kalau antum ngomong kayak gitu udah ada pasangan. Jadi Pak, itu karena kebiasaan pola pikir termasuk kebawa dari lingkungan Pak. Beliau ini termasuk apa? Keras salafinya. Ada Pak tipikal-tipikal orang seperti itu dan ini nggak boleh sama sekali. Na'amullah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita lanjutkan nanti insyaallah jenis pakaian Nabi gamis. Gamis nih Pak, jangan dibayangkan gamis kayak kita. Kita sebutkan insyaallah. Fadhol kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Udah? Baik, kita cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.